Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Sahabat, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal takwa, takwa ini bukan sekedar jargon ya, yang sudah pernah kita sampaikan bahwa takwa itu sesuatu yang penting dan genting sekali, apalagi di akhir zaman saat ini, yang menjadi benteng bagi kita untuk bisa selamat dari fitnah akhir zaman ini, dan tentu bisa mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan juga bisa mencegah kita dari yang namanya siksa api neraka. Tentu iman dan takwa itu harga mati yang kemudian gak bisa ditawar lagi, dan itu sesuatu yang penting banget bagi kita ya, untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ancaman, kemudian tantangan, hambatan, gangguan, termasuk juga rintangan. Dan yang tidak mudah loh gitu. Tidak mudah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk membuat kita itu makin takwa, makin bertakwa? Nah, kalau kita perhatikan, untuk membuat orang makin takwa itu kan sebenarnya harus ada prosesnya. Prosesnya itu harus benar. Ibarat membangun rumah itu, proses membangun rumah itu harus benar, gitu ya. Nah, ketika seseorang itu membangun rumah, tentu dia harus memperhatikan aspek yang paling penting dalam pembangunan rumah itu. Misalnya apa? Pondasi. Tentu kalau pondasinya kokoh, insya Allah bangunannya akan wujud itu adalah kokoh. Tapi kalau kemudian pondasinya kemudian rapuh, tentu bangunan di atasnya itu juga akan rapuh. Kalau kemudian pondasinya itu arahnya ke atas, insya Allah bangunannya akan tegak ke atas. Kalau ke samping, ya tumbuhnya ke samping, kan seperti itu. Nah, tentu ini adalah erat kaitannya takwa itu dengan keimanan. Nah, tinggal persoalannya, kita ini sudah beriman loh. Kita ini sudah beriman. Tetapi persoalannya adalah dengan keimanan kita, tapi belum menjadikan kita takwa. Nah, kalau boleh tahu, menurut sahabat semua, apa yang menjadi persoalan kita udah beriman? Kita menjadi seorang muslim dari lahir. Tetapi kemudian kita belum bertakwa. Dalam konteks misalnya masih ada orang muslim yang gak melaksanakan sholat, atau masih ada muslim yang korupsi, masih ada muslim yang kemudian mencuri misalnya ya, apalagi misalnya melakukan kejahatan-kejahatan lain. Nah, coba sahabat semua itu sampaikan ya di kolom komentar, apa sih sebenarnya persoalannya? Apa sih persoalannya itu sehingga kita udah beriman, udah berislam dari lahir, tapi belum menjadikan kita itu bertakwa secara sungguh-sungguh itu. Nah, padahal kita sudah belajar agama ya, itu dari kecil itu, bahkan sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, apa sih pentingnya takwa itu? Nah, sekali lagi bahwa takwa itu adalah hal yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan pun sampai di akhir. Nah, bicara soal keimanan, keimanan kita ini harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Keimanan yang akan menjadikan kita ini produktif, bersemangat gitu ya, dan membuat kita semakin taat gitu ya. Hanya saja persoalan keimanan ini menjadi sebuah catatan besar bagi kita. Bagaimana proses membangun keimanan yang benar? Nah, tentu proses keimanan yang benar itu harus diawali dengan proses yang benar pula. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajak kita untuk memperhatikan. Di dalam Al-Quran misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan buminya dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tentu kita punya akal, tentu kita harus memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, termasuk siang dan malam. Bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam?
Apakah secara tiba-tiba, apakah ada sesuatu yang mengatur? Ya, dari malam ke siang dan sebaliknya. Ini kan mengajak manusia itu berpikir. Maka sebenarnya agar kemudian iman kita produktif, maka kita harus berpikir menggunakan akal tentunya. Hanya saja akal ini hanya boleh digunakan untuk berpikir hal-hal yang bisa dijangkau oleh akal saja. Misalnya alam semesta, misalnya manusia, misalnya kehidupan. Gitu ya. Untuk sampai kepada keyakinan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala tadi, kita harus memperhatikan termasuk pada diri kita sendiri ya, terhadap fenomena alam yang lain gitu ya. Kita melihat orang mati gitu ya, meninggalkan dunia, dia punya jantung, kita punya jantung. Kok dia sudah gak bergerak, kok kita masih bergerak? Tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, nah pasti ada sesuatu yang menjadikan dia itu meninggal. Apa? Tentu yang harus kita sadari bahwa setiap manusia itu di dalam dirinya itu ada sesuatu potensi kehidupan. Ya, manusia butuh makan, minum, dan seterusnya. Ketika manusia itu sudah meninggal, nggak bisa lagi makan dan minum, termasuk juga bergerak, gitu ya. Nah, disinilah kita menyadari pasti ada sesuatu yang membedakan antara orang meninggal dengan orang yang masih hidup. Yaitu apa? Orang yang meninggal itu bahwa ruhnya sudah meninggalkan jasadnya. Tentu kenapa bisa ini terjadi? Pasti ada sesuatu yang mengatur. Ya, sesuatu yang besar, sesuatu yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Disitulah kita menyadari bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan itu pasti ada Tuhan. Nah, disitulah kemudian untuk kemudian kita bisa produktif, keimanan kita kokoh, maka yuk sama-sama kita mikir tentang diri kita, alam semesta dan kehidupan, dan harus dibarengi dan dituntut dengan Al-Quran hingga sampai kepada keyakinan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu pasti ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu nggak ada, itu perlu kita bahas ya, kita bantah gitu dengan dalil yang kuat, dengan hujah yang kuat, dengan fakta yang benar, dan termasuk juga dengan pendekatan-pendekatan yang mengajak mereka untuk berpikir. Tentu kita harus meyakini bahwa kita ini akan mati, kita diciptakan oleh Allah, kita untuk bersama-sama ya mencari keridhaan Allah, dan kita akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, supaya kita itu makin produktif, makin bertakwa, yuk sama-sama kita kuatkan keimanan kita dengan senantiasa mengawali hidup kita dengan berpikir dari mana kita, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah hidup ini. Yuk sama-sama kita jawab di kolom komentar dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana kita setelah kehidupan di dunia ini. Semoga dengan jawaban-jawaban ini kita semakin produktif, semakin takwa, semakin istiqomah. Yuk sama-sama kita belajar Islam. Silakan jawab di kolom komentar. Semoga dengan jawaban ini membuat kita lebih semangat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.